Ya Rasulullah SAW Isra Mi'raj. Isra itu asra yusri isra, yaitu perjalanan di malam hari. Mi'raj artinya a'raja ya'ruju, naik, ya, naik. Jadi Isra Mi'raj itu artinya perjalanan Nabi Muhammad di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surah Al-Isra ayat yang pertama. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram minal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Ini ayat tentang Isra. Kalau tentang Mi'raj ini dalam surah An-Najm, surah ke-53 ayat 52 ayat 12 sampai 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afatumarunahu 'ala ma yara wa laqad nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa id yaghsha sadra ma yaghsha ma zaghal basar wa ma tagha laqad min ayati rabbikal kubra. Jadi penjelasan Mi'raj ini di surah yang lain, ya, yaitu surah An-Najm ayat 12 sampai ayat 15. Jadi kalau ada yang tanya Isra dan Mi'raj itu kenapa berbeda, ya? Jadi perjalanannya semalam, jadi nggak sampai semalam suntuk, makanya kalimatnya lailan, bukan makin marbutoh. Itu dalam ilmu bahasa Arab. Kenapa Allah menggunakan laila, bukan lailatan, bukan lailatun, bukan lailatan? Karena bukan semalam suntuk, tapi sepertiga malam. Perjalanan ini diawali dengan kata-kata subhana. Tidak pernah Allah menggunakan kata subhana dalam peristiwa besar apapun. Banjir besar di zaman Nabi Nuh tidak menggunakan kata subhana. Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun membelah lautan dengan tidak menggunakan subhana. Kemudian Nabi Yusuf selamat dari tipu daya wanita Zulaikha tidak menggunakan kata subhana. Nabi Isa dilahirkan wanita suci tidak dengan kata-kata subhana. Kenapa? Karena peristiwa ini sampai Allah mempertaruhkan kemahasuciannya, ta'zub, subhana. Dan harus diingat, perjalanan Isra Mi'raj ini dipahaminya tidak bisa dengan akal. Kenapa? Karena akal itu kekecilan untuk memahami peristiwa yang besar. Peristiwa Isra Mi'raj itu diyakininya dengan iman, bukan dengan akal. Akal nggak sampai. Apalagi di zaman onta waktu itu. Perjalanan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu 1.500 km. Itu waktu itu kendaraan onta 3 bulan lamanya. Sedangkan Mi'raj itu naik Rasulullah dengan sulamul jannah, tangga dari surga, mungkin eskalator khusus begitu. Itu dari Masjid Aqsa melewati 3 alam sekaligus, alam nasut, malakut dan lahut, sampai di Sidratul Muntaha. Nah, kalau dengan akal nggak mungkin. Inilah mukjizat, inilah kekuasaan Allah, tidak ada yang mustahil. Makanya kalimatnya Allah menggunakan asra, Allah yang menjalankan, Allah yang aktif. Nabi kita itu terima beres, ya kan? Jadi yang menjalankan Allah, nggak ada yang mustahil bagi Allah. Ya, apapun yang Allah berkehendak tidak ada yang mustahil. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Makanya ketika peristiwa ini terjadi, Rasulullah itu ada di depan Ka'bah Masjidil Haram. Kemudian datang Abu Jahal, nanya, ente itu ngapain di situ? Nah, kira-kira bahasa begitu, ini bahasa saya untuk mempermudah.
merenung begitu, diam saja. Abu Jahal tuh nanya. Lalu dia menjelaskan, saya semalam perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha, melewati 3 alam sekaligus. Ente gila, gak ada yang mungkin terjadi itu, kata Abu Jahal. Aneh bin ajaib. Akhirnya Abu Jahal mengumpulkan seluruh orang-orang kafir Quraisy, seluruhnya, bukan hanya orang kafir, orang beriman dikumpulkan, semuanya dikumpulkan. Ya ini nih Muhammad nih ngomong yang aneh-aneh. Nah itulah ketika itu Abu Jahal dan kolega-koleganya menyamperin Abu Bakar, ya teman dekatnya, lalu menceritakan apa yang terjadi, apa yang disampaikan Muhammad SAW. Lalu apa jawaban Abu Bakar? Kalau itu yang mengatakan Muhammad, apapun yang lebih daripada itu, saya meyakini dengan keyakinan yang amat sangat, karena beliau Al-Amin. Itulah makanya disebut dengan Abu Bakar As-Siddiq, yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Nah, ketika itu dikumpulkan orang kafir Quraisy, Rasulullah menjelaskan. Lalu ada yang nanya, ya ada yang nanya, bagaimana bentuk Masjidil Aqsa? Kan Rasulullah nggak pernah ke sana, ke Palestina nggak pernah. Nah, Rasulullah menjelaskan terperinci itu, masjidnya, tiang-tiangnya, pasarnya, keadaan penduduk Palestina sangat terinci, kabilah-kabilahnya. Kemudian waktu itu ada kabilah Arab yang sengaja ke sana. Kemudian apa yang disampaikan Muhammad itu benar, percis apa yang saya lakukan. Nah, makanya terbagilah 3 kelompok besar waktu itu. Ada yang yakin, kelompok Abu Bakar As-Siddiq, yang yakin dengan menguatkan semakin iman yang kuat. Ada yang ragu-ragu, aneh, ini orang munafik, Ubay bin Salul dan CS-nya, yang ragu-ragu peristiwa yang terjadi. Ada yang mengkafirkan, bahkan lebih parah lagi. Dulu Rasulullah dikatakan Al-Amin, setelah peristiwa ini Al-Majnun, PA, gila, stres katanya, kata orang-orang kafir. Nah inilah makanya kalau menurut akal kita memang nggak mustahil kan, nggak mungkin. Tapi kalau Allah yang berkehendak, tidak ada yang mustahil. Makanya ada 2 hal yang harus kita pahami. Ada namanya kauniyah, sebab akibat. Ada namanya robbaniyah, kemahakuasaan Allah. Contoh robbaniyah, ada anak, pasti itu dipastikan ada ayah dan ibu. Itu menurut kauniyah, sebab akibat. Sebabnya ayah ibu, akibatnya anak. Tetapi kalau Allah berkehendak nggak harus begitu. Ada manusia yang nggak harus punya ayah, nggak harus punya ibu. Innama amri jalada sayyi'an ayyaqlahu kun fayakun. Contohnya Nabi Adam alaihissalam. Mana ibunya, mana ayahnya? Nggak ada kan? Allah berkehendak, jadilah. Contoh lagi, ada seorang anak nggak punya ayah, hanya punya ibu. Akal kita nggak nyambung, nggak mungkin, mustahil. Tapi kalau Allah berkehendak, nggak ada yang mustahil. Ya, seperti Maryam yang hanya Nabi Isa yang hanya punya ibu, Siti Maryam itu. Tapi sekarang ada yang ikut-ikutan Maryam nggak punya suami, punya anak. Nah, itu mah aneh, beda ya, beda. Nah, apalagi contohnya Ibrahim. Nabi Ibrahim itu dibakar hidup-hidup oleh Namrus. Allah berfirman, ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Hai api dingin sejuk, selamatkan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim selamat dari api yang membakarnya. Itu Allah berkehendak. Jadi nggak ada yang mustahil bagi Allah. Nah, api itu kan panas sebabnya, akibatnya panas. Tapi kalau Allah berkehendak, terserah Allah. Nah, seperti itulah peristiwa Isra Mi'raj. Makanya memahami peristiwa Isra Mi'raj itu dengan akal, dengan iman yang tertanam dalam jiwa kita. Kalau kita nggak percaya, ya berarti kita murtad terhadap ayat Allah dan kita tidak akan melakukan sholat. Nah, kemudian dalam penjelasan ahli tafsir, saya langsung singkat ringkas saja.
bagaimana peristiwa Isra Mi'raj itu. Sebelumnya Rasulullah itu kedatangan dua malaikat, ya malaikat Jibril dan malaikat Mikail, kemudian mengoperasi hatinya, dikeluarkan sifat buruk, diisi iman, ilmu, hikmah, ya dibersihkan dulu. Kemudian datang kendaraan berkuda yang bersayap keledai. Nah, seperti itulah. Dalam hadis Bukhari dijelaskan, yaitu didatang kepadaku kendaraan buruk, seekor hewan yang berwarna putih, tubuhnya lebih tinggi dari keledai, lebih rendah dari begal. Ia meletakkan kedua kakinya di ufuk batas jangkauan perihatanku. Aku menaikiku. Jibril membawaku berjalan hingga sampai ke Baitul Muqaddas. Kemudian ketika itu Rasulullah menuju ke Masjid Aqsa, melewati beberapa tempat. Ini belajar dari seniornya Nabi. Pertama ke Bukit Tursina. Rasul bertanya, tempat apa ini ya Jibril? Ini tempat di mana Nabi Musa menerima kitab Taurat. Kemudian Rasulullah singgah di Bethlehem, Baitul Lahmi. Tempat apa ini? Ini Nabi Isa dilahirkan oleh wanita suci Maryam. Kemudian singgah lagi di Yasrib. Rasul bertanya, tempat apa ini? Ini tempat di mana engkau nanti akan hijrah dari Mekah ke Yasrib. Diganti oleh Rasulullah menjadi Madinah Al-Munawwarah. Kemudian ya sampai di Masjid Aqsa, diberikan wadah, ya gelas, ya oleh malaikat Jibril, yang satu gelasnya berisi khamar, yang satu berisi susu. Maka kata Rasulullah, kata Jibril, pilih, ambil, minum. Lalu dengan spontan Rasulullah memilih air susu. Seandainya kau minum air arak, umatmu jadi pemabuk semua. Sadaqta, kau benar ya Rasulullah. Kemudian Jibril membawaku naik ke langit melalui tadi Sulamul Jannah, eskalator khusus, mungkin semacam eskalator khusus yang dalam surah Al-Ma'arij itu biasa dilakukan oleh para malaikat dari langit turun ke bumi dengan Sulamul Jannah tadi, tangga dari surga. Kemudian menuju ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai ketujuh. Di langit pertama Rasulullah SAW berjumpa dengan Nabi Adam. Lalu Nabi Adam mendoakan Nabi Rasulullah SAW. Kemudian langit yang kedua Rasulullah SAW berjumpa dengan Nabi Isa, dengan Nabi Yahya. Kemudian dengan berikutnya langit ketiga dengan Nabi Idris, langit keempat dengan Nabi Yusuf, kemudian Nabi berikutnya dengan Nabi Harun, kemudian dengan Nabi Musa, dan terakhir dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian sesampainya di Baitul Ma'mur namanya. Baitul Ma'mur itu tempat tawafnya para malaikat dan tempat tawafnya para nabi. Kemudian Rasulullah SAW ya sholat berjamaah di situ, dan seluruh para nabi untuk dengan sepakat bulat Rasulullah menjadi imam sholat di situ. Kemudian yang berikutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini bagaimana sebelum sampai ke Sidratul Muntaha, Rasulullah SAW diberikan gambaran umat Rasulullah SAW, ya gambaran balasan akhirat. Ya, ra'aitu laita usriya jala tuqradu sifahum bi mafaridha minna faqultu ya man huwa man haula'i qala haula'i utba'u min ummati ya'murun nas bil birri wa yasawna anfusahum wa hum yasluna al-kitab afala taqilun. Ketika itu Rasulullah diperlihatkan
ada sejumlah orang yang menggunting bibirnya dengan gunting besi. Rasulullah kaget, siapa ini? Hai Jibril. Lalu Jibril menjawab, mereka lah para ustadz, para kiai, para habaib, para khatib yang memerintahkan kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar, namun mereka lupa sendiri akan dirinya sendiri. Mereka membaca Al-Quran tapi mereka tidak mengamalkannya. Ya, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Nauzubillahi min dzalik. Ini. Kemudian yang berikutnya digambarkan yang diterima hadis dari Abu Hurairah, yaitu Rasulullah menuturkan itu dalam Isra, ketika di malam Isra sampailah aku diperlihatkan ada sebuah kaum yang perutnya besar seperti rumah, penuh dengan ular. Ular itu terlihat dari luar. Ya, auzubillah. Aku bertanya, hai Jibril, siapa mereka ini? Jibril menjawab, mereka itulah orang-orang yang suka makan harta riba. Jadi orang yang makan harta riba perutnya nanti besar seperti rumah. Bagaimana saking besarnya? Ya. Kemudian riwayat yang lain, yaitu ada sebuah kelompok yang berenang di sungai, yang mulutnya itu dijejali dengan batu, dilempar dengan batu, sungai darah. Siapa ini ya Jibril? Itulah orang-orang yang memakan harta rakyat, maling-maling, para koruptor lah gitu ya, yang suka memakan harta rakyat. Kemudian ada lagi, nauzubillahi min dzalik. Panjangnya hadisnya, saya langsung terjemahnya saja. Aku melihat bibir seperti bibir unta. Kemudian ada yang percaya mereka menarik bibirnya. Kemudian mulut mereka dimasukkan batu dari neraka. Batu keluar dari bawah mereka. Siapakah mereka ini ya Jibril? Inilah orang yang suka memakan harta anak yatim secara zalim. Ya, maka dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 10, ya, mereka memakan harta anak yatim seperti menelan api sepenuh perutnya dan dimasukkan ke dalam api itu ke dalam seluruh perutnya. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian ada yang aneh ketika Rasulullah SAW mencium wangi yang sangat harum. Ya, Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, saya tidak pernah mencium yang sangat harum, hai Jibril. Wangi yang sangat wangi luar biasa, di dunia saya belum pernah mencium ini. Wangi apa ini? Maka malaikat Jibril menjawab, inilah wangi kuburan Masitah, putrinya dan suaminya yang mempertahankan nyawanya karena iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu Masitah ini tukang sisirnya putrinya Firaun. Ya, ketika dia jatuh sisirnya, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, putrinya ini mengatakan, memang ada Tuhan selain bapak saya? Hebat banget tuh ya. Iya, Tuhan kita, Tuhan kamu, Tuhannya semuanya alam ini adalah Allah. La ilaha illallah. Saya dilaporkan. Lalu akhirnya direbus hidup-hidup Masitah dan keluarganya. Kekuatan iman itulah akhirnya memberikan luar biasa. Ya, nanti di akhirat mencium yang sangat harum, itulah harumnya kuburan Masitah radhiyallahu anhu beserta keluarganya. Kemudian ada yang luar biasa lagi ketika dalam perjalanan, ya, setelah Baitul Ma'mur itu Rasulullah SAW melihat ada sekelompok orang yang menanam, lalu saat itu langsung tumbuh berkembang biak, langsung bisa dinikmati. Lalu siapakah ini ya? Malaikat Jibril. Itulah orang yang rajin berinfak, bersedekah, beramal jariah, satu dibalas dengan 700 kebaikan minimal. Wallahu yudha'ifu liman yasha, bahkan Allah melipat gandakan bagi orang yang berinfak. Dan itulah gambaran orang yang berinfak, bersedekah. Allahu akbar. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW menuju Sidratul Muntaha. Secara ringkas ya. Nah, malaikat Jibril tidak mengikut. Lalu tanya, kok kenapa antum ini
dari awal, dari Masjidil Haram sampai ke sini kok sampai tidak ikut. SOP-nya begitu. Perintah Allah seperti itu hanya sampai di sini lah, kira-kira begitu. Lalu Rasulullah sendiri ke Sidratul Muntaha, lalu mengucapkan salam kepada Allah, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Semoga segala kebaikan, segala penghargaan, segala keberkahan semuanya ada untukmu ya Allah. Ini salamnya Nabi kepada Allah. Lalu Allah menjawab, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Semoga keselamatan untukmu hai Muhammad Rasulullah, dan rahmat dan keberkahan untukmu. Nah, Rasulullah pun akhirnya menjawab, dia tidak ingin kebaikan selamat itu hanya untuk dirinya, enggak egois dia. Lalu mengucapkan assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Semoga keselamatan itu untuk kami dan seluruh hamba-hamba Allah yang soleh. Lalu ketika itulah mendengar ungkapan salamnya Nabi dan jawaban Allah, para malaikat dan para nabi mengucapkan syahadat dan berselawat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itulah yang kita baca dalam tahiyat. Makanya Rasulullah mengingatkan, as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu naiknya seorang mukmin ke langit. Artinya ketika kita baca tahiyat, bayangkan apa yang dibaca, salamnya Rasulullah kepada Allah, jawaban Allah, salamnya kepada Nabi, lalu semua malaikat mengucapkan syahadat dan berselawat. Itu yang kita baca. Makanya bayangkan kita alami seperti itu. Maka mi'raj, ketika kita tahiyat, bayangkan kita sedang naik ke langit. Allahu Akbar. Nah, kemudian setelah itu Rasulullah menerima sholat 50 waktu. Ini hadis Bukhari Muslim ya. Bacakan terjemahnya karena panjang hadisnya. Rasulullah bersabda, Allah mewajibkan umatku 50 waktu sholat. Lalu aku kembali dengan perintah itu sampai aku melewati Nabi Musa, di mana dia bertanya, apa yang Allah wajibkan kepada umatku? Nabi menjawab, Allah mewajibkan 50 waktu sholat. Nabi Musa berkata, kembali kepada Tuhan karena umatmu tidak akan kuat atas perintah itu. Bayangkan kalau sholat ini 50 waktu ya. Ini hadis kayaknya nih tawar menawar ya. Jadi Rasulullah ini ketemu Nabi Musa, gak mungkin umatmu sholat 50 waktu, gak mungkin kuat. Lalu Nabi kembali lagi kepada Allah. Kemudian ya, aku kembali kepada Allah. Allah menghapus separuhnya. Nah, separuhnya berarti 25 waktu. Kembali kepada Nabi Musa. Ya, umatmu tidak akan kuat. Tidak mungkin. Kembali lagi kata Nabi Musa. Maka aku kembali lagi. Lalu akhirnya jadi 5 waktu. Ya, kali waktu. Disuruh kembali lagi. Maka Allah berkata, sholat itu 5 waktu dinilai 50 waktu pahalanya, dan perkataan pun tidak akan tergantikan. Aku kembali Nabi Musa. Maka Nabi Musa kata, kembali lagi. Kata Rasulullah, aku sudah malu kepada Allah. Jadi 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu pahalanya sama dengan sholat 50 waktu. Nah, apa yang kita ambil ibrah dari tentang peristiwa Isra Mi'raj ini adalah bagaimana ya peristiwa ini memantapkan iman kita bahwa dalam hidup ini ada hal-hal yang robbaniyah, kemahakuasaan Allah. Ada hal-hal yang memang sifatnya kauniyah, rezeki misalnya kita harus jemput, kita harus cari, itu namanya kauniyah, sebab akibat. Tapi ada hamba Allah yang Allah berikan rezeki yang disebut dengan min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka, dari arah yang tidak diduga-duga.
Itu namanya apa? Rabbaniyah, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perintah sholat berbeda dengan perintah lain. Ketika Allah perintahkan puasa, Allah cukup turunkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ketika Allah perintahkan zakat, Allah cukup turunkan ayat melalui malaikat Jibril dalam Al-Qur'an, khuz min amran sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ketika Allah perintahkan kita haji, cukup turun ayat, walillahi ala nasi hijjul baiti man istata ilaihi sabila. Tetapi perintah salat itu tidak cukup turun ayat, tapi Allah memperjalankan hambanya lewat peristiwa Isra Mi'raj ini. Apa maknanya? Rasulullah menjelaskan yang pertama, as-salatu imaduddin, salat itu tiang agama. Ini tiang agama, kita harus jaga. Siapa yang mendirikan salat, maka dia meninggikan agama. Siapa yang meninggalkan sholat berarti meruntuhkan agamanya. Siapapun dia meruntuhkan agama kita. Puasa kita, zakat, infak, sedekah, haji, umrah kita runtuh karena meninggalkan sholat. Kemudian yang kedua, sholat itu bagaikan kepala dalam tubuh ini. Ya, kalau orang tidak punya tangan masih bisa hidup, tidak punya kaki masih bisa hidup. Tapi kalau tidak punya kepala gimana? Ya. Yang ketiga, salat itu pertama awal ma yuhasabu as-shalah. Nanti di yaumil qiyamah kita dihisab. Hisab kita itu tergantung salat, diperiksa oleh Allah. Ketika salat kita diterima, puasa, zakat, infak, sedekah, wakaf, haji, umrah, zikir, baca Quran, seluruhnya diterima. Tapi ketika salat kita ditolak, maka seluruh ibadah kita pun ditolak oleh Allah. Makanya ada 3 orang sholat dia tapi ditolak. Apa tuh? Dalam surah Al-Maun yang sering kita sampaikan ya, kita ulang lagi supaya kita mengingat. Jadi kalau kita di antara 3 orang ini kita sholat kita nggak diterima, bahkan masuk neraka, yang disebut neraka wa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una ma'un. Ini 3 orang masuk neraka dia sholat, apalagi orang yang meninggalkan sholat. Siapa dia? Pertama adalah sholatnya sahun, yang kedua sholatnya yura'un, yang ketiga yamna'una ma'un. Sahun itu sholatnya lalai, sholatnya asal jadi, sholatnya ditunda-tunda. Dia sholat tapi ditunda-tunda waktunya. Dia sholat zuhur mendekati asar, sholat asar mendekati maghrib, sholat maghrib mendekati isya, sholat isya jadi ditunda-tunda waktunya. Dia sholat tapi ditunda-tunda, lalai. Ya, zuhurnya ke asaran, asarnya ke maghriban, maghribnya ke isyaan, isyanya ketiduran, subuhnya nauzubillah. Yang kedua, sahun itu sekedarnya, asal jadi, yang penting sholat. Misalnya bacaannya ringkas, gerakannya cepat, tidak tumakninah, yang penting gugur kewajiban. Nah, ini juga sahun nih, 23 rakaat 7 menit. Nah, ada itu orang sholat tarawih 23 rakaat tapi 7 menit selesai. Nah, seperti apa itu sholatnya sahun, Pak? Hati-hati. Nah, pentingnya pemahaman agama supaya kita sholatnya jangan sahun. Nah, itu orang yang sholatnya nggak diterima, bahkan masuk neraka. Yang kedua, yura'un, riya. Dia sholat tapi pamer. Dia sholat bukan karena Allah, karena istri, karena orang tua, karena tetangga, karena guru, karena teman misalnya. Ya, sholatnya riya. Ya, riya itu ya pamer ibadah. Ya, riya itu enggak ikhlas. Kulun nas halqa ilal alimun. Semua manusia rugi kecuali yang ngaji, yang berilmu. Yang berilmu rugi kecuali yang mengamalkan ilmunya. Yang mengamalkan ilmunya rugi kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas. Jadi riya itu ingin dilihat oleh orang lain, bacaannya, rukunya, sujudnya, auzubillah. Lalu yang ketiga,
Ini di luar sholat. Dia sholat tapi bakhil, dia sholat tapi kikir. Artinya al-bakhil la yadkhulul jannah walau kana zahidan. Orang kikir, orang pelit, orang medit tidak akan masuk surga meskipun ahli ibadah. Walaupun dia sholat, tapi kalau dia pelit tidak akan masuk surga. Inilah mengajarkan kepada kita bagaimana sholat kita terjemahkan menjadi hamba Allah yang dermawan. Zakat, infak, sedekah, wakaf, amal jariah itu bentuk agar kita sholat kita diterima oleh Allah. Nah, bagaimana sholat kita supaya diterima? Dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang yang beriman yang sholatnya khusyuk. Sholatnya khusyuk. Nah, bagaimana supaya kita khusyuk? Ini tahapannya itu ada 5. Ini terakhir ya. Tahapan supaya sholat kita khusyuk. Pertama namanya khusyuk persiapan. Mulai dari ketika azan berkumandang, jawablah. Jawab azan, Pak. Selesai azan kita baca doa apa itu? Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah wassalatil qa'imah hati sayyidina Muhammadil wasil wal fadilah wasyarafa wal darajatil aliyah wa qasu maqama mahmudan la ju'adda innaka la tukhliqul mi'ad. Apa kata Nabi? Wajabat syafaati, maka wajib bagiku, kata Nabi, memberikan syafaat orang yang menjawab salam dan membaca doa itu. Itu khusyuk persiapan, jangan cuek dengan azan. Yang kedua, kita kan berwudu. Sebelum wudu kan istinja yang benar. 5 suci sebelum kita sholat. Suci badan dari najis, dari hadas. Cuci pakaian, suci tempat. Ya, yang keempat suci harta. Kita pakai apa ini? Pakaian, gamis, baju, pakai sorban, pakai sejadah, hartanya halal, dari yang halal. Bukan hasil korupsi, bukan hasil mencuri, bukan hasil riba, bukan hasil mencopet, benar-benar halal. Yang kelima, suci hati kita. Ini nih, suci hati, Pak. Jadi kalau orang iri hati, dengki, sebelum dia sholat, itu sholatnya tidak mungkin khusyuk. Sebelum dia sholat dia bohong, tidak mungkin khusyuk sholatnya. Makanya suci badan, pakaian, tempat, harta, hati, sehingga kita bisa khusyuk. Ini baru khusyuk persiapan. Kemudian setelah itu, ya Rasulullah mengajarkan, ya kita minta perlindungan Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ini dalam Al-Quran. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahlun. Jadi sebelum sholat itu pengkondisian sebelum takbiratul ihram. Minimal baca itu. Kalau nggak hafal, kita baca An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Supaya sholat ini benar-benar dijauhkan dari tipu daya syaitan yang terkutuk. Baru setelah itu takbiratul ihram, Allahu akbar. Khusyuk yang kedua masuk khusyuk gerakan. Gerakannya bagaimana? Tumakninah. Imam Syafi'i mazhabnya, bahkan dalam kitab yang paling kecil Safinatun Najah, tumakninah itu bagian dari rukun sholat. Ya, imam lain memang tidak memasukkan ke rukun, tetapi bagian supaya kita khusyuk adalah tumakninah, gerakannya benar. Mulai dari berdirinya, ruku, sujudnya, tumakninah, benar gerakannya. Shollu kama ra'aytumuni usolli. Baru yang ketiga, khusyuk bacaan sholat. Bacaan sholatnya khusyuk. Bagaimana caranya? Mari kita belajar lagi. Ya, bacaan yang benar, tajwidnya benar. Lalu kita tahu artinya. Lalu kita pahami bacaan sholat. Lalu kita masukkan ke dalam hati. Contoh misalnya duduk di antara 2 sujud, kita membaca 8 doa. Rabbighfirli, ya Allah ampuni hamba. Warhamni, sayangi hamba. Wajburni, tutup aib hamba. Warfa'ni, angkat derajat hamba.
warzuqni, berikan hamba rezeki, wa'afini ya Allah, sehat walafiatkan hamba, wa'fu anni, maafkan kalau banyak meminta. Masya Allah, itu baru duduk di antara duduk sujud, belum yang lain-lainnya. Kemudian yang keempat, khusyuk pikiran. Nah, pikiran ini bagaimana supaya khusyuk? Ulama mengajarkan, bayangkan sholat kita itu sholat yang terakhir sebelum kita wafat. Bayangkan sholat terakhir. Bagaimana sih kalau sholat terakhir? Ya sholat yang setelah ini kita menuju alam kubur, selama-lamanya hidup di akhirat. Itu baru khusyuk pikiran. Tapi kalau nggak bisa, ya kita terus berusaha khusyuk pikiran. Biasanya tuh setan itu cerdas, dia tahu nih, mungkin dia mulai dari awalnya khusyuk, gerakannya, bacanya khusyuk, tapi ketika pikirannya tuh lebih banyak dunia, dompetlah hilang, ketemu di sholat, kunci motor hilang, ketemu di sholat, gitu kan, istri hilang, ya. Lalu yang terakhir khusyuk apa? Perasaan, khusyuk qalbu. Bagaimana caranya supaya khusyuk qalbu? Bersihkan hati sebelum sholat, hati yang bersih, tazkiyah qalbu. Inilah 5 tahapan khusyuk secara ringkas ya. Khusyuk pertama persiapan, yang kedua khusyuk gerakan, yang ketiga khusyuk bacaan, yang keempat khusyuk pikiran, dan yang kelima khusyuk qalbu, khusyuk hati. Tahapan-tahapan ini kalau kita mengikuti pelan-pelan, insya Allah Allah karuniakan sholat kita yang khusyuk. Insya Allah kalau kita melaksanakan sholat yang khusyuk, maka sukses dunia akhirat. Qad aflahal mu'minun, sungguh sukses orang yang beriman. Mudah-mudahan kajian subuh hari ini memberikan mahkamah kesadaran bagi kita untuk memperbaiki sholat kita. Dengan peristiwa Isra Mi'raj ini, kita semakin kuat iman kita, semakin yakin kekuasaan Allah begitu luar biasa. Dan dengan peristiwa Isra Mi'raj, kita perbaiki sholat kita yang selama ini belum khusyuk. Mudah-mudahan Allah karuniakan hati yang khusyuk, dan semua itu adalah karunia Allah, karena khusyuk itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bi barakati wa karamati wal mujadi salatul